Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila, NIM 2017 10107031134 dari kelas Akuntansi Lingkungan 7F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi sirkular atau produk berakhir masa pakai. Akhir masa pakai produk adalah masalah prioritas bagi perusahaan Cisco. Untuk mengatasi akhir masa pakai dalam perusahaan Cisco, yang berpeluang yang lebih besar adalah ekonomi melingkar. Dengan wawasan ini, perusahaan mengembangkan inisiatif untuk menerapkan prinsip ekonomi melingkar di perusahaan Cisco. Siklus hidup pelayanan untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi ekonomi melingkar Cisco memiliki 4 elemen yang melibatkan berbagai fungsi bisnis. Yang pertama, melengkapi produk. Yang kedua, model masuk ke pasar. Yang ketiga, solusi load dan cloud. Yang terakhir, serta desain produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar yang ada di samping. Yang pertama adalah pengembalian produk, di mana perusahaan Cisco saat ini menerima 12.000 sampai 13.000 ton per tahun produk Cisco bekas yang digunakan untuk perpanjangan masa pakai melalui kontrak layanan perusahaan. Untuk pengembangan di lab perusahaan atau untuk mendukung program pinjaman atau yang diproduksi ulang ke kondisi seperti baru untuk dijual kembali atau didaur ulang. Perusahaan Cisco bekerja sama dengan pemasok, pelanggan, karyawan, dan komunitas untuk mengembangkan, merintis, dan menerapkan prinsip ekonomi melingkar. Untuk meningkatkan tingkat kemajuan, perusahaan telah mengenalkan kembali aplikasi seluler untuk menyediakan perlengkapan bekas dari pelanggan perusahaan. Inisiatif pengembalian produk utama. Yang pertama, mengembalikan produk dari pelanggan, saluran, dan distributor. Yang kedua, pemanufakturan atau daur ulang. Yang terakhir, penjualan terbalik atau pasokan atau penjualan terintegrasi dengan akuntansi biaya penuh. Selanjutnya adalah model go-to-market. Mempertahankan kepemilikan produk perusahaan selama siklus hidupnya. Cisco untuk memperpanjang masa manfaatnya, mengoptimalkan pemanfaatan, dan memperbaiki banyak nilai di akhir setiap fase penggunaan. Saat Cisco mengubah model bisnisnya untuk lebih fokus pada perangkat dan pelanggan, perusahaan melihat lebih banyak peluang untuk mempercepat dampak inisiatif ekonomi melingkar. Model go-to-market yang pertama, pelanggan tidak mengambil hak atas peralatan. Yang kedua, sewa sama dengan pelanggan menerima peralatan untuk durasi tetap. Yang terakhir, pelanggan menerima layanan fungsional selama durasi yang ditentukan. Selanjutnya, solusi load dan code. Menjaga peralatan dan kondisi utilitas dan aliran material memerlukan kemampuan untuk mengawasi dan aset
sepanjang siklus hidupnya dan lintas berpindah-pindah kepemilikan. Adopsi load dan solution cloud akan memfasilitasi hal ini. Ekonomi melingkar sangat terjangkau pada cloud dan jaringan-jaringan. Cisco terus berkembang dalam solusi keamanan cloud untuk membantu pelanggan-pelanggan model bisnis berbasis cloud yang aman dengan lebih cepat dan lebih percaya diri, termasuk CloudLock yang menyediakan layanan instruksi dan perlindungan ancaman dan self-service, pemimpin dan solusi keamanan cyber yang cerdas. Peran load dan solusi code. Load lapisan informasi di atas aliran fisik material dalam ekonomi melingkar. Cloud infrastruktur terdistribusi yang mendukung lapisan informasi. Yang terakhir adalah desain produk. Merancang produk untuk memelihara dan meningkatkan masa pakainya adalah fokus untuk meningkatkan sirkularitasnya. Fitur desain juga memfasilitasi peluang yang lebih besar untuk produksi ulang dan penjualan kembali produk, dan untuk mendapatkan nilai lebih dari komponen dan bahan. Selama pembuatan ulang, inovasi desain produk Cisco inti lainnya seperti meningkatkan fungsionalitas produk, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi penggunaan material melalui miniaturisasi bersama dengan penggunaan produk dan lebih intensif melalui perangkat lunak dan layanan berlangsung perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tata kelola dan prioritas CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan diintegrasikan ke dalam strategi dan fungsi bisnis dalam perusahaan Cisco. Itu adalah dasar bagi budaya perusahaan dan nilai inti yang digunakan untuk berbisnis. Urusan korporat menjunjung tinggi komitmen Cisco di seluruh perusahaan terhadap kinerja tanggung jawab sosial dan transparansi perusahaan. Pemimpin program investasi sosial perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan di seluruh bisnis melalui aktivitas program CSR perusahaan. Pengakuan kepentingan eksternal dan analisis CSR. Selanjutnya, proses bisnis CSR di Cisco. Fungsi bisnis adalah menetapkan tujuan CSR, kemudian mengimplementasikan atau menerapkan rencana, kemudian mengukur kinerjanya. Dalam beberapa kasus, tujuan atau sasaran CSR dapat bertindak dengan faktor kinerja dan kompensasi bagi pemilik CSR. Misalnya, kinerja yang berkaitan dengan penilaian etik adalah pertimbangan menilai kinerja pemimpin rantai pasokan utama. Jika masalah memerlukan pendekatan lintas fungsi, waktu yang dibentuk untuk mengimplementasikan komitmen perusahaan, misalnya kelompok kerja hak asasi manusia, mencakup para ahli dan rantai pasokan. Penilaian materialitas CSR. Tim praktik bisnis berkelanjutan melakukan pengukuran CSR tahunan
menyatukan tim di seluruh bisnis untuk mengidentifikasi dan masalah CSR utama yang menjadi perhatian atau peluang. Masukan untuk proses ini termasuk interaksi stakeholder berkepentingan eksternal sepanjang tahun pada masalah-masalah utama. Pernyataan stakeholder kepentingan pembandingan standar industri dan perkembangan kebijakan dan peraturan di seluruh dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.